Hey sahabat ragu-ragu, kembali jumpa lagi dengan channel kami, channel yang penuh dengan keyakinan. Karena sekali saja tak yakin, maka pastikan berhenti lalu balik kanan. Oke, kita masuk saja ke dalam pembahasan. Kilas balik Korps Marinir Indonesia. Proklamasi yang dibacakan Presiden Soekarno pada 17 Agustus 1945 menjadi penanda Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Kalimat Indonesia Merdeka pun menjadi kebanggaan dan menggema ke seluruh pelosok Nusantara. Wow, kebutuhan akan pertahanan yang kuat menjadi prioritas kala itu. Pasukan peta yang telah dibentuk sejak kependudukan Jepang mulai dilebur menjadi Badan Keamanan Rakyat. Status BKR kemudian meningkat menjadi Tentara Keamanan Rakyat. Pada masa inilah militer Indonesia mulai terbagi ke dalam beberapa matra, yaitu matra darat, matra laut, dan matra udara. Di dalam masing-masing matra inilah pasukan para komando terbentuk untuk menjalankan misi tertentu. Sebagai contoh, Kopassus dari Angkatan Darat, Korps Marinir Angkatan Laut, dan Korps Pasukan Khas dari Angkatan Udara. Dari beberapa pasukan khusus tersebut, kali ini ragu-ragu kembali akan membahas tentang Korps Marinir. Tapi sebelum membahasnya lebih jauh, aku sarankan kalian untuk subscribe channel ini terlebih dahulu, oke? Perjalanan Korps Marinir di Indonesia sebenarnya sudah ada sejak masa kolonial Belanda. Saat itu masih tergabung dalam Korps Marinir Hindia Belanda. Namun, ketika Belanda meninggalkan Indonesia, pasukan Korps Marinir yang berasal dari warga Indonesia ditugaskan untuk menjadi pelatih. Korps Marinir Indonesia secara resmi terbentuk pada 15 November 1945 di Pangkalan 4 Angkatan Laut Republik Indonesia, Tegal, Jawa Tengah. Di tempat inilah prajurit Angkatan Laut dilatih agar bisa bertempur di darat. Seiring berjalannya waktu, tugas utama Korps Marinir adalah menjadi pasukan pendarat. Pasukan pendarat yang dimaksud adalah pasukan yang menyerang dari laut ke darat. Para prajurit marinir juga dibekali beberapa pelatihan militer lintas matra untuk menunjang penugasan khusus. Korps Marinir yang saat itu bernama KKOAL juga aktif dalam beberapa penugasan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Salah satunya adalah invasi ke Singapura dengan pahlawan yang kita kenal saat ini, Usman dan Harun. Salam hormat dari kami. Karena mempunyai kekuatan dalam matra darat, KKOAL pernah masuk dalam kesatuan di dalam TNI AD. Namun identitasnya masih dipertahankan dengan menjadi resimen tersendiri. Masuknya KKOAL dalam Angkatan Darat untuk reorganisasi angkatan bersenjata pada tahun 1948. Setelah terlibat aktif dalam penumpasan pemberontakan, beberapa tahun kemudian resimen ini akhirnya dikembalikan ke Angkatan Laut. Saat ini, Indonesia memiliki 3 pasukan marinir atau yang biasa kita kenal dengan Pasmar, yaitu Pasmar 1 di Jakarta, Pasmar 2 di Surabaya, dan Pasmar 3 di Sorong. Ini sesuai dengan restrukturisasi organisasi Korps Marinir dalam Rencana Strategis 2015 sampai 2019. Tujuan pembentukan 3 Pasmar tersebut guna agar pasukan lebih menanggulangi masalah-masalah di berbagai wilayah Indonesia. Itulah sedikit kilas balik Korps Marinir TNI Angkatan Laut berdasarkan sejarahnya.
Sumber yang kami gunakan sebagai referensi dalam video ini berasal dari berbagai sumber. Bagikan video ini agar bisa menambah wawasan orang-orang di sekitarmu, khususnya tentang militer. Sampai jumpa di video selanjutnya.